Bab 881. Vexana menelepon. Maaf guru, aku seharusnya tidak terburu-buru seperti ini. Aku tidak akan seperti ini lagi di masa depan. Melihat Devan Amorth benar-benar bangun, secercah kekecewaan justru muncul di hati Kaisar Pembunuh. Sebenarnya, meskipun ia sedikit takut sekarang, tapi di saat yang sama, ada juga sedikit ekspektasi, meskipun pria kecil ini puluhan ribu tahun lebih muda darinya. Tapi, ia sudah mempunyai tempat untuknya di hatinya. Bodoh sekali. Jika kamu menggunakan kekerasan, aku juga tidak bisa melawan. Kaisar Pembunuh menghela nafas pelan di dalam hatinya. Lah akhirnya sedikit memahami Nikita Shimura. Sebenarnya, setelah menghabiskan waktu bersama Devan Amorth selama ini, Nikita Shimura juga memiliki perasaan terhadap Devan Amorth. Tapi, ia tidak bisa lulus ujian di dalam hatinya. Wanita memang lebih malu. Jika Devan Amorth lebih berani memecahkan lapisan itu, hubungan keduanya akan meningkat. Sebenarnya hal seperti ini bukanlah hal yang fatal. Tidak mungkin, jika sudah melakukannya, kamu akan kehilangan sepotong daging. Meskipun Kaisar Pembunuh adalah tubuh roh, selama proses, mungkin roh akan mengamuk. Tapi saat Devan Amorth melakukan itu, ia akan berubah menjadi mode Kirin. Devan Amorth dalam mode Kirin, pasti bisa dapat menahan dampak roh. La mengatakan bahwa takut akan menyakiti Devan Amorth, tapi sebenarnya itu hanya sikap malunya saja. Sama seperti ketika Nikita Shimura berujar tidak memperbolehkan Devan Amorth untuk menyentuhnya. Hasilnya, bocah ini benar-benar tidak menyentuh Nikita Shimura. Mungkin, inilah salah satu alasan kenapa Nikita Shimura meremehkan Devan Amorth. Apakah seorang laki-laki pantas disebut laki-laki jika ia tidak berani mendapatkan apa yang disukainya? Baru saja, meskipun Devan Amorth beneran melakukannya, La juga tidak akan menyalahkannya. Bahkan hubungan keduanya juga akan meningkat. Meskipun Kaisar Pembunuh pernah berujar, La harus menunggu sampai Devan Amorth membalaskan adendamnya, baru bersedia menjadi wanitanya. Tapi Devan Amorth bisa saja tidak mendengarkannya sama sekali. Tentu saja Kaisar Pembunuh tahu. Bukan karena Devan Amorth tidak memiliki sikap yang tegas, tapi untuk menghormati Nikita Shimura. Sebenarnya, terkadang sewaktu bergaul dengan wanita, terlalu banyak rasa hormat berarti tidak sopan. Tapi, Kaisar Pembunuh tidak mungkin memberitahu Devan Amorth hal ini. Ada beberapa hal yang bisa ia ajarkan. Ada beberapa hal yang harus dialami sendiri oleh Devan Amorth. Terlebih lagi, ini bukanlah suatu kekurangan. Jika ia memaksakan untuk berubah, Devan Amorth tidak lagi menjadi Devan Amorth yang disukainya. Karena rasa hormat Devan Amorth terhadapnya, yang meluluhkan hatinya. Devan Amorth memiliki darah Kirin di tubuhnya. Sulit untuk mengendalikannya sendiri. Saat itu untuk mencegah Devan Amorth berubah menjadi Kaisar Pembunuh dan pengkhianat, ia berubah menjadi tetua dan bergaul dengannya. Tapi sekarang sepertinya ia melakukan hal yang tidak diperlukan. Jika Ja benar-benar tidak mau, Devan Amorth tidak akan pernah memaksanya. Keduanya duduk berdampingan. Setelah sekian lama, Devan Amorth akhirnya berujar, "Guru, apakah menurutmu, aku tidak berperasaan karena tidak menahan Nikita Shimura? Aku tahu wanita ini telah menyakitimu sebelumnya, tapi dari sudut pandang Tuhan, ia tidak melakukan kesalahan apapun. Coba pikirkan, di kosmik, wanita-wanita itu hanya akan melakukan hal yang lebih parah dari yang ia lakukan. Ia sudah menjadi overlord kosmik, tapi ia tetap mendatangimu. Ini yang menunjukkan ia sangat mencintaimu dan tidak tertarik dengan kemampuanmu," Kaisar Pembunuh berujar. Memang, ketika Nikita Shimura datang mencari Devan Amorth, La tidak tahu bahwa Devan Amorth lebih kuat darinya.
lalu mengganti Nikita Shimura dengan wanita-wanita di kosmik. Selain itu, teknik kultivasi yang ia praktikkan bukan lagi teknik iblis 9 neraka yang awal. Aku curiga ia telah mengubah teknik iblis 9 neraka. Mengubah teknik iblis 9 neraka. Devan Amor tertegun. Sebagai murid Kaisar Pembunuh, ia tahu dengan jelas betapa sulitnya mengubah sebuah teknik. La memiliki kemampuan belajar yang cepat. Hampir semua teknik dapat dipelajari hanya dengan sekali lihat. Tapi, masih sulit baginya untuk membuat atau mengubah sebuah teknik. Dalam hal ini, bakatnya tidak sebanding dengan Kaisar Pembunuh. Dan Nikita Shimura ternyata mampu mengubah tekniknya. Ini membuat ia sedikit terkejut. Teknik iblis 9 neraka awalnya hanya memiliki 10 tingkat. Tidak mungkin bisa membuat ia mencapai kemampuan saat ini. Aku perkirakan teknik iblis 9 neraka saat ini sudah tidak memiliki batas. Kemampuannya akan terus meningkat jika ia tetap di sisimu, mungkin bisa sangat membantu, Kaisar Pembunuh berujar. Devan Amor menghela nafas dan berujar, sebenarnya, ini adalah alasan aku memintanya pergi. Aku tidak ingin orang-orang di sekitarku berada dalam bahaya lagi. Meskipun Devan Amor akan memberikan kepercayaan penuh kepada wanitanya. Tapi, Nikita Shimura pernah melakukan sesuatu yang buruk kepadanya. Bahkan jika ia sudah memaafkan Nikita Shimura, ia masih bisa sepenuhnya mempercayai Nikita Shimura. Karena ia tidak bisa sepenuhnya mempercayai Nikita Shimura, kenapa ia harus menahan bom waktu seperti Nikita Shimura di sampingnya? Tentu saja, Devan Amor bisa menjadikan Nikita Shimura sebagai budaknya. Mungkin Nikita Shimura juga akan bersedia. Tapi, itu bukan cinta lagi. Oleh karena itu, setelah pertimbangan menyeluruh, Devan Amor melepaskan Nikita Shimura. Mungkin, kamu benar. Kaisar Pembunuh menganggukkan kepalanya. Meskipun perilaku Nikita Shimura bisa dimaafkan. Tapi, bagaimanapun juga, ia punya catatan kriminal. Saat ini, telepon Devan Amor tiba-tiba berdering. La sudah lama tidak menggunakan teleponnya. Lagi pula, setelah meninggalkan Antares, telepon pada dasarnya sudah tidak berguna. La juga baru saja mengeluarkannya dari tas harta karun. Identitas penelepon, Vexana. La baru saja kembali, dan Vexana langsung sudah tahu. Dengan cepat, Devan Amor mengerti. Mungkin Bitinia yang memberitahunya. Bagaimanapun, Bitinia pernah menjadi bawahan Vexana. Menjawab. Terdengar suara magnetik dari telepon. Tuan, apakah kamu merindukan Vexana? Vexana tetap tangguh seperti biasanya. Tidak mungkin, sebutan sulit diubah dalam waktu singkat. Lagi pula ia hanya menjadi Vexana di depan Devan Amor. Di depan orang lain, itu semua bukan apa-apa. Ya. Devan Amor menjawab. Vexana juga adalah wanitanya. Keduanya pernah melakukan komunikasi yang mendalam. Kalau begitu, Tuan, bisakah kamu datang dan menemani Vexana sekarang? Suara Vexana sangat menawan. Ini, Devan Amor memandang Kaisar Pembunuh di sampingnya. Meskipun, ia dan Kaisar Pembunuh tidak melakukan komunikasi yang mendalam. Namun, suasana saat ini sangat canggung. Kalau bisa tinggal lebih lama, ya tinggal lebih lama. Mungkin itu bisa meningkatkan hubungan antara guru dan murid. Tuan, kamu bohong, kamu sama sekali tidak merindukan Vexana. Vexana berpura-pura berujar sedih. Apa, sekarang aku ada sedikit masalah, tidak bisa pergi. Devan Amor berujar dengan canggung. Tuan suka berbohong, Bitiana telah memberitahuku, kamu sekarang mungkin terjebak di dalam kelembutanmu itu dan tidak bisa keluar. Wajah Devan Amor tiba-tiba memerah saat kebohongannya terungkap. La terkekeh dan berujar, ada yang harus kulakukan besok, tunggu aku punya waktu luang, aku akan datang mencarimu.
Tuan, kamu benar-benar harus datang sekarang. Vexana menghela nafas. Oh, kenapa? Devan Amorth bertanya. Kenapa lagi? Apakah kamu lupa? Kamu punya kekasih kecil yang tinggal di tempatku. Sekarang, semakin sulit untuk mengendalikannya. Belum lama ini, ia melepaskan diri dari rantai dan menyakiti anggota kita. Kamu lebih baik segera bawa ia pergi. Bersambung. Bab 882 Klub Perak. Kekasih kecil. Devan Amorth sedikit terkejut. Dengan cepat, segelombang kenangan membanjiri pikirannya. Itu adalah wanita yang sangat menawan. La adalah wanita yang tekniknya paling baik yang pernah ditemui Devan Amorth. La juga wanita pertama Devan Amorth. La juga guru pertama Devan Amorth. Malaikat Maut Putih, Julia. Julia diubah menjadi zombie oleh Sekte Genesis. Di masa lalu, Devan Amorth tidak bisa menyelamatkannya. Tapi sekarang, ia bisa. Baik, aku akan segera ke sana. Devan Amorth menjawab. Ternyata Tuan sudah tidak mencintai Vexana. Vexana memanggil Tuan datang, tapi Tuan selalu sibuk. Tapi begitu dengar kekasih kecilnya dalam masalah, langsung datang, Vexana berujar dengan sedih. Devan Amorth benar-benar tidak bisa menghadapi rayuan seorang wanita. Baik, sampai jumpa nanti. Devan Amorth langsung menutup telepon. Devan Amorth keluar dari kamar, membawa Nugua dan Lucia. Berdasarkan logika, kedua orang ini bisa menyelamatkan Julia. Sebagai jaminan, bawa semuanya. Dengan cepat, Devan Amorth datang ke klub Vexana. Tidak ada perbedaan dengan 2 tahun lalu, tapi, klub tersebut terlihat agak sepi. Hampir tidak ada mobil yang parkir di depan pintu. Devan Amorth teringat bisnis klub Vexana sangat terkenal di masa lalu. Ada banyak mobil yang parkir di depan pintu. Bahkan wanita penyambut tamu di depan pintu pun tertidur di dekat dinding. Ini membuat Devan Amorth sedikit aneh. Menurut aturan, Vexana saat ini juga merupakan kehadiran yang kuat di Doujin. Faktanya, selama wanita itu punya hubungan dengan Devan Amorth, masing-masing dari mereka memiliki status yang penting. Di masa lalu, klub Vexana memiliki orang yang sangat banyak. Seharusnya sekarang lebih banyak. Sepertinya ini tidak masuk akal. Tidak peduli apa yang terjadi, masuk dan bertanya, sudah. Bisa tahu apa yang terjadi? Devan Amorth hendak masuk. Beberapa sosok tiba-tiba muncul di depan pintu klub. Aku melihat seseorang datang. Para wanita penyambut tamu segera berdiri tegak. Selamat datang. Kata selamat datang belum terujar. Tiba-tiba mereka menyadari siapa orang itu, dan wajah cantik mereka tiba-tiba murung. Apa yang kamu lakukan di sini? Bos kami ujar kamu tidak diterima di sini. Wanita penyambutan tamu itu berujar kepada pimpinannya. Pemimpinnya adalah seorang pria, berusia sekitar 27 atau 27 tahun, dengan potongan rambut yang bagus dan memakai rantai emas besar, terlihat seperti master generasi kedua. Di belakangnya ada beberapa pengawal asing. Nama pria ini adalah Mike Alberius, dan ia adalah pemilik sebuah klub. Klubnya terletak di sebelah klub Vexana. Dekorasinya lebih mewah dibandingkan dengan klub Vexana, dan ada patung besar Dewa Barat di depan pintunya. Alasan kenapa bisnis klub malam begitu suram? Sebenarnya, itu karena semua bisnisnya direbut oleh klub Mike Alberius. Dekorasinya lebih mewah dari klub Vexana, dan gadisnya juga lebih banyak dari klub Vexana. Yang paling penting adalah klub Vexana terlalu sederhana. Tidak menyediakan layanan seperti itu. Di klub Mike Alberius, jika kamu punya uang, semua pelayanan akan tersedia. Seiring berjalannya waktu, bisnis klub Vexana menjadi semakin suram. Sekarang telah mencapai titik di mana tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Kamu tidak menyambutku. Aku di sini untuk mengeluarkan uang.
klubmu sudah tidak ada bisnis selama beberapa hari, bukan? Mike Albertus berujar sambil menyipitkan matanya. Tidak peduli, bisnis direbut, wanita penyambut tamu itu tentu saja tidak memberi muka baik terhadap Mike Albertus. Meskipun, Vexana tidak mengurangi gaji mereka. Gaji setiap bulan dibayarkan tepat waktu. Tapi mereka tahu, klub ini rugi setiap hari. Klub tidak menyediakan layanan khusus, jadi kentungannya memang sangat kecil. Sekarang keadaannya bahkan lebih berbahaya. Jumlah kerugiannya bisa lebih dari 100 juta dalam satu hari. Logikanya, seharusnya sudah lama bangkrut. Vexana membiayai hidup mereka secara paksa. Bukan hanya mereka, tapi membiayai seluruh wanita di klub secara paksa. Mungkin tidak lama lagi, klub akan benar-benar bangkrut. Mereka akan kehilangan pekerjaan. Victoria, kamu adalah sentral dari grup kalian, bagaimana kamu bisa begitu kasar kepada tamumu? Bagaimana, jika kamu datang ke klubku untuk bekerja, aku akan menjagamu, dan penghasilanmu akan berlipat ganda beberapa kali dalam sebulan. Mike Albertus melihat wanita Chongsam yang cantik di depannya dengan tatapan menyipit, tenggorokannya sedikit berkedut. Meski klubnya hampir menguasai seluruh pasar, tapi kualitas gadis-gadis di klubnya benar-benar tidak sebanding dengan Vexana. Aku tidak pergi. Wanita penyambutan tamu bernama Victoria memutar matanya. Benar, pergi ke klub sebelah, pendapatannya pasti akan berlipat ganda. Tapi yang harus dibayar pasti jauh lebih besar dibandingkan melakukannya di malam hari. Mike Albertus ini tidak memiliki batas sama sekali. Aku dengar, gadis yang datang kepadanya. Semuanya harus dengar perintah para tamu. Selama memberi uang, layanan apapun akan disediakan. Sekalipun kamu adalah wanita penyambut tamu, selama ada tamu yang tertarik padamu, kamu juga harus pergi melayaninya. Yang paling penting adalah tamu tersebut tidak memiliki batasan dan bahkan orang gila. Aku dengar belum lama ini, seorang tamu memaksa seorang gadis untuk memakan kotoran. Tapi tidak ada cara lain karena orang lain kasihnya banyak. Meski begitu, ada banyak gadis yang menghampirinya. Bahkan di malam hari, beberapa gadis tidak dapat menahan godaan dan pindah ke seberang. Mike Albertus ini suka datang dan menggali gadis kapanpun di malam hari. Untungnya, sebagian gadis masih memiliki batasan. Tentu saja, tujuan utama Mike Albertus tentu saja bukanlah para wanita biasa ini. Sebaliknya adalah bos malam, Vexana. Serta 4 bandit ganas di bawah pimpinan Vexana. Jangan berujar tentang Vexana, itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Gadis seksi yang memenuhi standar. Terutama kata, aku, yang membuat Mike Albertus perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya. Dan 4 bandit ganas di bawah Vexana juga bukan wanita biasa. Yang paling penting adalah keempat orang ini tidak hanya cantik, tapi juga sangat kuat, dan masing-masing dari mereka telah menguasai suatu keterampilan. Jika ia bisa mengambil alih, bukankah aku akan menjalankan kehidupan yang senang setiap hari seperti dewa? Haha, aku tidak bisa melakukan itu. Ada lalat yang tidak memakan kotoran. Mike Albertus telah berkali-kali mendapat masalah dengan Victoria, dan mukanya tidak tahu harus taruh di mana. Victoria ini hanyalah ketua tim wanita penyambut tamu, beraninya kamu bersikap tidak sopan. Selama kalian bekerja di klubku, kalian akan menerima gaji 200 juta per bulan, ditambah komisi, dan tidak ada batasan komisi. Mike Albertus memandang wanita penyambut tamu lainnya. Meskipun wanita penyambut tamu yang lain tidak secantik Victoria, tapi mereka juga cantik. 200 juta. Setelah dengar perkataan Mike Albertus, tenggorokan beberapa wanita penyambut tamu sedikit berkedut. Vexana sangat baik kepada mereka. Namun gaji mereka hanya puluhan juta per bulan.
Harga yang ditawarkan Mike Alberius sudah 10 kali lipat gaji mereka. Yang paling penting adalah ini hanya gaji pokok. Komisi tidak terbatas. Menurut gadis dari klub perak di sebelahku, komisi mereka berjumlah puluhan juta per bulan. Yang jelas, beberapa gadis penyambut tamu tidak bisa menahan godaannya. Kalian tidak boleh dengar penipuannya. Kalian seharusnya tahu dengan jelas apa yang terjadi pada gadis-gadis yang pergi bekerja di sana. Victoria berujar dengan cepat. Kalian cepat pertimbangkan, kesempatan hanya ada satu kali, Mike Alberius berujar sambil tersenyum. Bersambung.